mundur, yang mau bertanya silakan ya. Siapa kok? Oke, silakan berdiri Mbak. Iya, perkenalkan diri. Nanti bisa lanjut bertanya. Monggo silakan. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan saya Anissa. Saya izin yang bertanya kepada Gus. Yang pertama, sesuai yang disampaikan tadi bahwa kesiapan menikah salah satunya siap finansial. Nah, sampai mana konteks kesiapan finansial bagi seorang perempuan yang siap untuk menikah? Apakah harus berlimpah harta atau minimal setara dengan laki-laki untuk hartanya? Karena kalau saya insecure ya dengan kondisi yang sekarang ini sedang diperuntukkan untuk pendidikan lanjut dan kehidupan sehari-hari. Kalau tahun lalu itu belum berpikir untuk menikah, tetapi kebetulan tahun ini sedang dipertemukan kembali dengan senior organisasi yang ternyata menggugah hati saya. Yes. Nonton live nggak ya? Oke, itu jadi ada perasaan insecure karena ke finansial itu. Nah, yang kedua, kan sering banget kita mendengar kalau sikap-sikap laki-laki yang mencintai wanita itu seperti apa yang terbaik. Nah, tapi saya jarang mendengar sikap terbaik perempuan dalam mencintai laki-laki. Ya, bahwa ternyata dari cerita-cerita saudara-saudara perempuan dan juga teman-teman bahwa mereka itu kesulitan untuk memahami sikap laki-lakinya seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Anissa atas pertanyaannya. Ini langsung cepat atau mungkin Satu langsung jawab. Mau anak semua itu BPI ini. Oke, ngerti lah. Iya, bisa. Gus Rifil, iya saya nangkepnya dia. Terkait dengan pembahasan konteks menuju pernikahan ya, jadi kesiapan finansial. Sampai mana konteks finansial, persiapan finansial ini untuk menuju pernikahan sebagai seorang perempuan. Lalu yang kedua, sikap terbaik perempuan seperti apa yang terbaik untuk laki-laki. Begitu nggih, Mbak Anissa? Iya. Bagus. Tadi saya agak kurang setuju dengan statement tadi. Perempuan bagaimana memahami laki-laki, yang terjadi adalah bagaimana laki-laki memahami perempuan. Betul. Ya mungkin. Memang nggak Gus. Leres ya. Oke, sampai ikut sebenarnya tak tentu. Oke, jadi gini, yang perlu saya jelaskan bahwasanya yang wajib memberikan nafkah itu suami, lahir dan batin nafkah. Maka dalam nafkah itu orang Jawa kan sering nyebut sandang, pangan, papan. Ini basic needs dari sebuah keluarga. Ya. Nah, tapi tahapannya seperti apa? Sandang itu ya sesuai dengan ya kemampuan dan lumrah lah ya. Tapi gini, kalau saya jawab secara perspektif yang ada di Islam ya dalam ilmu-ilmu kitab fikih yang saya pelajari. Coba kalau teman-teman buka lagi kitab fikih, dari Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Izar, orang mas itu mas. Itu Fathul Izar temannya Qurratul Uyun, itu beda lagi ya. Oke, ada kalau kasih bab kita menikah, di bab nikah, ada namanya nafkah. Nafkah itu ada tadi saya bilang nafkah zahir dan batin. Rata-rata lah fokusnya ke nafkah batin terus ya kan iku ya, tapi ada nafkah lahir ya, tadi kayak sandang. Ternyata laki-laki itu wajib membelikan baju baru. Catat nih, baju baru. Suami wajib membelikan baju baru untuk istrinya tiap perubahan musim. Selamat sampai Filipina Indonesia. Cuma 2 musim, betul nggak? Kalau di 4 musim berarti 4. Tapi kadang cewek-cewek ini bilang gini, itu kan yang wajib. Kalau sunah tiap hari kan tidak apa-apa. Niatnya jangan kayak ujung-ujung lunting ya, mas dibayar gitu. Atau kalau paketan yang ngarep omah ternyata belum dibayar lah gitu kan. Itu diniatin jangan kayak ujung apa-apa ya. Entah di ruang yang warna oranye, warna hijau, warna lain gitu. Terus kemudian sandang pangan. Nah, makan ini makan yang termasuk kutil balap. Kutil balap itu
makanan pokok satu daerah tertentu. Kalau di sini misalkan makannya tiap hari nasi dan umreng nasi mangan sak piring, bojomu mangane nasi sego sak bakul, itu berarti tidak normal gitu. Ya, itu berarti sudah minimal tercukupi. Terus kemudian pangan papan, rumah yang ya kira-kira iso mengamankan dari panas dan hujan itu. Yang pertama itu. Terus kemudian kayak kesiapan finansial seperti apa? Saya masuk ke pertanyaan. Kesiapan finansial seperti apa yang harus dipersiapkan seorang perempuan? Nah, berkaca dari itu sebenarnya semua tanggung jawab laki-laki. Ya. EOD ini kok misalkan ternyata perempuan ini mandiri, berdikari, punya karir, ya, pengen di luar rumah bermanfaat, tergantung izin dari suaminya. Diizinkan atau tidak? Karena saya tetap sepakat meskipun istri saya beri akses kesempatan untuk bermanfaat di luar rumah, ya. Saya tetap sepakat sesuai dawuhnya para ulama, para alim bahwasanya karir terbaik seorang perempuan ada di rumah. Ketika perempuan itu tidak bisa berdaya, tidak punya kemampuan capability di luar rumah. Tapi akan sangat dolim sekali saya kalau saya berpegang teguh dengan itu yang tahu istri saya punya manfaatan di luar rumah. Bisa dipahami ya? Oke. Maka dalam hal ini perempuan tadi sebenarnya ya butuh persiapan finansial sebenarnya. Tapi kalau tadi perempuan ini pengen mandiri, pengen tetap bermanfaat, pengen berdikari, nggak bersulit insecure, ya secukupnya saja. Yang penting punya pegangan sendiri agar merasa tidak terlalu bergantung terhadap suaminya. Maksudnya gitu kan? Karena kalau terlalu bergantung pada suaminya, jatuhnya nanti relasi kuasa. Ada seorang suami itu yang kemudian dengan relasi kuasa ini menganggap ya kamu harus taat saya, harus patuh. Makan aja kamu saya yang kasih makan, semua kebutuhan kamu saya backup. Kalau tidak ada saya mati kamu. Nah ini, maka sepatuh-patuhnya perempuan dengan suami itu bukan pengkultusan ketaatan mutlak kepada suami itu. Tapi karena ketika perempuan seorang istri mau taat kepada suaminya diniatkan karena ini perintah agama untuk menaati suami. Maka ketika perintah suaminya ini ada unsur kemaksiatan, ya tidak perlu dituruti. Oke, bisa diterima ya. Jadi nggak perlu dipusingin kalau udah ketemu jodohnya udah mantep, ya monggo. Tapi kalau jaringan tadi merasa saya pengen mandiri, saya pengen berdikari, ya silahkan dirembuk dengan suaminya. Oke. Terus kemudian yang kedua, yang kedua tadi perspektif apa, Mama? Dengan sikap berbeda perempuan seperti apa pada laki-laki. Kalau ini kan kita seringnya membahas terkait dengan sikap terbaik laki-laki ke perempuan, dan ini baliknya perempuan ke laki-laki. Oke, mungkin bisa dimulai dari pertama ketika bagaimana perempuan ini membuka diri dulu. Ya. Kadang orang sering salah paham terhadap apa yang saya sampaikan, yang sering dikutip banyak orang itu lebih baik menunggu bertemu dengan orang yang tepat daripada membuang-buang waktu dengan orang yang tepat. Kemudian orang tidak mau membuka diri. Ya caranya rapi buka diri, ragilem buka hati, ragilem. Ono sing nyedeki, moh langsung tolak. Sambil menunggu korak tokoh-tokoh yang sesuai harapanku. Karena tadi pasti sesuai hadis Nabi ada 4, tapi kan punya kriteria-kriteria sendiri. Kayak misalkan saya, kenapa kemudian kok baru ketemu jodohnya 7 tahun setelah di rumah? Ya karena memang saya punya kriteria-kriteria khusus yang ada di istri saya. Saya memang dari dulu lebih tertarik dengan perempuan yang pintar dibandingkan yang lainnya selain karakter 4 hadis tadi. Ya. Jadi kalau sekedar cantik saja, menurut saya, mohon maaf, perspektif saya nih, cantik itu 20, 30, 10 tahun hilang kok. Tapi investasi yang bisa dibawa sampai mati ya selalunya intelijensi, pintar. Terus kemudian hati yang baik, akhlak yang baik, ini investasi yang bisa dibawa sampai mati. Kayak sampai ganteng koyo apa, kuat koyo apa, 20, 30 tahun hilang. Tapi investasi yang bisa dibawa mati tadi, kepintaran, kemudian hati yang bersih, hati yang baik, akhlak yang baik, ini yang bisa dibawa sampai mati. Betul. Jadi yang pertama tadi, mulai dari membuka hati. Ya. Karena tidak ada yang benar-benar sempurna. Tadi meskipun saya bilang ketika jodoh itu ketika kita bertemu dengan orang tepat di waktu yang tepat, tapi kenyataannya nggak 100% ada yang tepat. Tapi minimal dari misalkan dari 10 kriteria atau 4 kriteria yang tadi disebutkan hadis, minimal Anda sudah dapat 1 atau 2 atau 3 bahkan 4, alhamdulillah.
Terus kemudian ketika sudah mulai menuju ke arah jenjang serius, ya, jadi ada mulai dari proses apa namanya, nalor, ta'aruf, khitbah, nikah. Ya. Ada yang bilang, oh saya ta'arufan. Ta'arufannya maksudnya seperti apa? Kadang konsep ta'arufan dalam tanda kutip cuma pengalihan status aja. Sebenarnya mereka pacaran, cuma nggak betul pacaran. Ada yang seperti itu. Ada lagi, wah saya nggak ada statusnya tapi sama-sama berkomitmen, terus hubungannya apa? Kayak tadi HTS, hubungan tanpa status. Ini kan nggak ada legitimasi hukum ibaratnya ya. Contoh misalkan di depan sana ada yang tawuran, cowok sama cowok. Kenapa tawuran? Ini soalnya tadi boncengin pacar saya. Masuk akal. Ya, pacarnya dibonceng buka bersama atau lanang yo emosi, meskipun tidak dibenarkan. Maksudnya masuk akal. Terus kemudian misalkan ada perempuan yang ditanya, kenapa kamu pukulin orang ini? Ya karena dia statusnya apa ya? Macam buru lah iso. Pacar yora, bojo yora, statusnya apa? Hubungannya tanpa status. Nah, apa kayak satunya lagi? Teman apa TTM? Teman tapi masuk. Ini kan status gak jelas. Nah makanya tadi, kalau sudah memang arahnya serius, saya sering menyampaikan buat siapapun perempuan, kalau ada laki-laki yang serius, tanggapi dengan serius. Kalau memang kamu serius, datang ke rumah saya ngomong sama orang tua saya. Karena seorang perempuan, seorang bikr namanya dalam bahasa Arab, bikr itu tidak bisa menentukan jodohnya sendiri. Oke. Masih harus lewat orang tua. Nah berbeda dengan seap atau sayap. Rondo. Nek rondo itu iso menentukan diri. Meskipun secara akad nikah harus ada saksi dan sebagainya. Maksudnya karena ada makalah lagi mengatakan dalam kitab sukutul bikr adalah alanaan. Diamnya seorang perawan itu bisa menunjukkan setuju atas perjodohan yang dijodohkan orang tuanya. Meskipun pendapat ini khilaf juga ketika nanti jatuhnya ke wali mujbir. Wali mujbir itu seorang wali memaksa perempuan untuk menikah. Ini perjelasannya panjang, tidak akan saya jelaskan di sini karena wali mujbir ya. Maka kadang ada, mohon maaf nih, santri-santri untuk nakal sidik ini memahami konteks sukutul bikr adalah alam ini. Ketika ada perempuan ditanya kok dia berarti iya, tiba-tiba usil, dicek, kamu mau nggak jadi istriku? Itu dia menang, tak jawabi. Padahal orang mergo ilfil wae, jijik malah kadang. Tiba-tiba datang ke rumah dengan dalil, loh, ini kan sama tak cek menang wae. Nah, ini dalilnya benar, pemahamannya salah. Nah, disiapkan itu kesiapannya, terus mulai diniatkan yang baik, tadi khitbah, lamar dan sebagainya. Siapa memandang laki-laki tadi. Yang pertama ya tentu sama, tungkal mar'ah ini bisa berfungsi juga untuk laki-laki. Jadi boleh nggak perempuan memilih jodohnya? Selama ini kita tahunya karena hadis itu tungkal mar'ah ya laki-laki boleh memilih jodohnya. Maka sering muncul jargon lanang menang pilih, wedok menang nolak. Boleh nggak perempuan memilih jodohnya? Boleh. Dicontohkan siapa? Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah ketika berinisiatif menikah dengan Rasulullah SAW. Karena melihat ada seorang laki-laki yang jujur, dapat gelar Al-Amin, dan ternyata Sayyidah Khadijah ini kan juga pintar belajar agama sebelumnya, melihat ternyata ada alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian di Muhammad bin Abdullah. Akhirnya berinisiatif menemui keluarga Kanjeng Nabi, menemui pamannya. Kemudian baru setelah itu Nabi khitbah melamar Sayyidah Khadijah. Ada orang Rembang di sini. Rembang di sini. Oh ada Gus. Ya Gus. Di Rembang karena saya mau naik sekarang 10 tahun, saya tahu adat-adat Rembang salah satunya. Di Rembang itu ada namanya adat ngemblok, betul enggak? Ngemblok itu konsepnya kayak tadi Mas. Keluarga perempuan datang ke keluarga laki-laki dulu. Secara adat istiadat. Kalau setuju nanti baru keluarga laki-laki secara syariatnya melamar khitbah ke keluarga perempuan. Sekarang masih. Coba tanya orang lain. Masih ada. Itu mengamalkan yang ada di berarti Rembang ke orang Arab ya. Ya kayak Arab paling benar, Arab paling benar ya. Oke, seperti itu. Jadi terima ya. Jadi kalau memang sudah mantep dan sudah ada orang yang cocok tadi, coba diobrolkan dengan serius, syukur-syukur bisa bertemu dengan orang tua ya, dan jangan minder kaitan apa tadi, karena kesiapan finansial itu meskipun penting, tapi ini yang tadi kaitan mahar ini untuk laki-laki.
Dan perempuan bagaimana? Perempuan yang baik adalah yang memberi mahar yang tidak terlalu tinggi. Tapi lelaki yang baik adalah yang memberi mahar yang tinggi untuk perempuan. Berarti apa? Tengah. Atau disamakan dengan adat istiadat daerah tersebut. Based on true story lagi. Saya itu waktu mau nikah nanya ke istri saya, mas kawinnya, maharnya berapa? Ternyata saya kaget. Ternyata di Kediri itu, di Lirboyo apalagi, tidak boleh mas kawin yang terlalu mahal. Adanya seperti itu. Cuman kan di Pulau memuliakan istri saya dan keluarganya kan. Akhirnya saya tetap memberikan yang jasa dikodekan saya dengan maksud untuk memuliakan istri dan keluarganya. Tapi ketika akad nikah saya menyebutkan, bahkan kalau dengan lihat video yang ada berseliweran di mana-mana, yang saya berikan, yang saya sampaikan ini di bawah yang saya berikan. Agar apa? Agar ini tidak menjadi polemik, karena di sana standarnya justru yang saya berikan pun di atas standarnya sana. Ini boleh. Kalau jenengan mau lihat di Fathul Mu'in, kalau nggak di Anatul Libinya ada. Ketika seorang suami akad nikah, ketika memberikan mas kawin kepada suami istrinya, ya tidak sama. Kalau lebih tinggi kayak yang saya lakukan, itu oke, tidak masalah. Tapi yang jadi masalah kalau lebih rendah, yang diucapkan tidak sama tapi lebih rendah. Ini ada beberapa case. Dengan catatan perempuannya pintar. Maka akad nikah itu boleh terakhirnya halalan atau muajalah. Halalan itu dibayar tunai, muajalah dibayar nyicil. Nah, maka perempuannya harus pintar. Kalau misalkan mas kawinnya taruh 100 juta, tapi dibayar nyicil, muajalah, maka perempuannya harus pintar. Harus pintar gimana? Malam pertama, ya, laki mau dibayar 10 juta misalkan, atau mau laki 50 juta misalkan, ini contoh. Perempuannya harus pintar. Stop, mas. Durung halal, durung lunas. Untuk batal ya. Ya. Ini kalau perempuannya pintar, lain kalau perempuannya alah mas yang penting wes halal, dicicil-cicil lah apa monggo, ya alhamdulillah. Ini dan kok mencatat teman-teman, mas kawin itu haknya siapa? Haknya perempuan, bukan haknya mertua. Bukan haknya ibu atau bapak dari perempuan. Ini perlu dicatat teman-teman. Dan yang boleh menentukan tadi requestnya juga boleh ya, tapi sampai ya ojo meloro lanange, meskipun tadi ya laki-laki yang memberikan yang ya yang perempuan ya dimusyawarahkan aja. Umumnya daerah kono piro. Nah kalau bisa yang laki-laki nambah sithik. Gumulia ini yang diajarkan Islam seperti itu. Jadi disiapkan seperti itu, kaitan finansialnya nggak perlu terlalu dipikir mbak, kecuali memang ada punya wedding dream misalnya. Ya, dan cewek kan gitu kan, nanti pengen resepsi di mana, pengen honeymoon di mana, misalnya, yo podoe mas panggungnya juga honeymoon ter podoe gitu ya. Ya, ini contoh gitu. Jadi silahkan nanti disesuaikan kemampuan calon suaminya, ya jangan kemudian terlalu requestnya terlalu predik, misalkan kita dibangunkan candi semalam itu ya iso kan gitu. Jadi yang masuk akal saja gitu, bisa diterima. Mbak Anissa sudah terjawab.